meskipun membeli dan seterusnya, itu mengetahui. Salam Rumah Hukum Gratis. Terima kasih sebelumnya telah menonton channel YouTube Rumah Hukum Gratis. Jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe untuk mengetahui perkembangan terbaru di channel Rumah Hukum Gratis. Nyalakan notifikasi lonceng. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas terkait penada atau pertolongan kejahatan. Apa itu penada? Penada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menerima atau memperjualbelikan barang-barang curian atau tukang tada. Penada atau pertolongan kejahatan diatur dalam pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun dan denda sebanyak 900 rupiah. Dihukum karena sebagai sekongkol barang siapa yang menerima, membeli, menyewa, tukar menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Ayat 2, barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan. Itulah bunyi pasal 480 KUHP terkait penada atau pertolongan kejahatan. Perbuatan apa saja yang dapat diancam atau dituntut atau disangkakan dalam pasal penadahan atau pertolongan kejahatan apa saja sebagai berikut. Yang dimaksud dengan sekongkol dalam ayat 1 atau bisa disebut dengan tada itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan dalam ayat 1 pasal 480 KUHP. Perbuatan tersebut dalam ayat 1 dapat dibagi 2 bagian. Yang pertama, membeli, menyewa, dan seterusnya atau dan sebagainya tidak perlu dengan maksud untuk mendapatkan untung barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan. Misalnya A membeli sebuah mobil dari B yang diketahuinya bahwa barang itu asal dari curian. Di sini tidak perlu dibuktikan bahwa A membeli Xenia itu hendak mencari untung. Yang selanjutnya B menjual, menukarkan, menggadaikan dan seterusnya dengan maksud hendak mendapatkan keuntungan barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Misalnya A yang mengetahui bahwa mobil Xenia asal dari curian disuruh oleh B pemegang mobil Xenia itu menggadaikan mobil Xenia tersebut ke rumah gadai dengan menerima upah. Selain daripada itu, dihukum pula menurut pasal 480 ayat 2 ialah orang yang mengambil keuntungan dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya
diperoleh dari kejahatan. Sebenarnya dalam pasal 480 ayat 2 ini bukan sekongkol. Hasil asal dari kejahatan sama dengan misalnya A mencuri mobil Xenia kemudian dijual laku dengan harga 120 juta. Mobil Xenia adalah barang asal dari kejahatan, sedang uang 120 juta itu adalah hasil dari barang asal kejahatan. Misalnya lagi A mencuri uang 100 juta, kemudian dengan uang ini 50 juta dibelikan sepeda. Uang 100 juta adalah barang asal kejahatan, sedang sepeda adalah hasil barang dari kejahatan. Dengan demikian, maka jika orang yang mengetahui asal-usulnya menerima sebagai hadiah sebesar 30 juta dari uang 100 juta tersebut, ia dikenakan ancam dengan tindak pidana pasal 480 ayat 1. Akan tetapi jika ia menerima sepeda di atas, dikenakan dalam pasal 480 ayat 2. Yang selanjutnya, elemen penting dari pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan, apakah pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, dan lain-lainnya. Akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka, mengira, mencurigai bahwa barang itu barang gelap, bukan barang yang terang. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau dibelinya, bagaimana caranya barang itu dibeli. Misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli waktu malam secara sembunyi-sembunyi, yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan. Yang selanjutnya, barang asal dari kejahatan, misalnya asal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol, dan lain-lain, asal dari pelanggaran. Tidak masuk di sini barang asal dari kejahatan itu dapat dibagi dua macam yang sifatnya sangat berlainan sebagai berikut. A. Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan, atau pemerasan. Barang-barang ini keadaannya adalah sama saja dengan barang-barang lain yang bukan asal kejahatan-kejahatan tersebut. Dapatnya diketahui bahwa barang-barang itu asal dari kejahatan atau bukan dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan caranya berpindah tangan dan lain-lain. Yang ke B, barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejadian, misalnya mata uang palsu atau uang kertas palsu, diploma palsu, dan lain-lain. Barang-barang ini rupa dan keadaannya berlainan dengan barang-barang tersebut yang tidak palsu. Sekarang sifat barang tersebut pada ayat 1 adalah berlainan dengan sifat barang tersebut pada ayat 2. Sifat asal dari kejahatan yang melekat pada barang tersebut pada ayat 2 adalah tidak kekal atau tidak selama-lamanya. Artinya, apabila barang tersebut telah diterima oleh orang secara beritikat baik, maka sifatnya
asal dari kejahatan itu menjadi hilang. Dan jika sejak waktu itu barang tersebut dibeli dan sebagainya, meskipun membeli dan seterusnya, itu mengetahui benar-benar bahwa asal barang tersebut dari kejahatan, namun si pembeli tidak dapat dihukum karena bersekongkol, sebab elemen asal dari kejahatan tidak ada. Misalnya A mencuri sebuah arloji atau jam tangan, kemudian digadaikannya di rumah gadai sampai lewat waktunya, tidak ditebus oleh A atau tidak diambil, sehingga barang itu menjadi gugur kadaluarsa dan seperti biasanya terus dijual oleh pengurus rumah gadai itu. Dalam lelangan itu arloji atau jam tangan dibeli oleh B, teman si A tersebut, yang mengetahui benar-benar tentang asal usul barang itu. Di sini B sebenarnya telah membeli barang ia ketahui asal dari kejahatan, akan tetapi tidak dikenakan pasal 480 KUHP. Oleh karena sebab itu, diterimanya oleh rumah gadai dengan etikat baik itu, maka sifat asal dari kejahatan dari arloji atau jam tangan tersebut sudah menjadi hilang. Sebaliknya dari barang-barang tersebut, ayat 1, maka sifat asal dari kejahatan yang melekat pada barang-barang tersebut pada ayat 2 itu adalah kekal, tetap untuk selamanya. Artinya barang-barang itu bagaimanapun juga keadaannya senantiasa tetap dan terus-menerus dipandang sebagai barang asal dari kejahatan. Dan apabila diketahui asal usulnya tidak bisa dibeli, disimpan, diterima sebagai hadiah dan sebagainya tanpa kena hukuman. Misalnya orang menerima uang palsu sebagai hadiah, bila ia mengetahui tentang kepalsuan uang itu, senantiasa dapat dihukum. Uang palsu, diploma palsu dan sebagainya senantiasa wajib diserahkan kepada kepolisian untuk diusut, dirusak untuk menjaga jangan sampai dipergunakan orang. Yang selanjutnya yang perlu dicatat di sini bahwa pasal 367 tidak berlaku bagi bersekongkol atau sekongkol, sehingga sekongkol tidak pernah menjadi delik aduan. Ini berakibat bahwa bila A mencuri barang milik bapaknya dan barang itu ditadah atau sekongkol oleh B, saudara A, maka berdasar pasal 367 bapak itu dapat meniadakan tuntutan pidana terhadap A. Anaknya yang mencuri itu, akan tetapi tidak demikian halnya terhadap B, anaknya yang berbuat sekongkol. Demikian perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan tindak pidana pertolongan kejahatan atau penada. Semoga bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang mau dikonsultasikan, silakan hubungi Rumah Hukum Gratis. Salam Rumah Hukum Gratis.